Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Winaso. Saya dari kelompok Mekar Jaya Desa Brengbeng. Dalam hal ini ingin menyampaikan suatu cerita bahwa di kelompok kami itu ada tanaman kakao yang sudah diremajakan. Suatu saat Agri Desa ketemu dengan kami menawarkan kerjasama membuat fermentasi, karena kami tahu bahwa hasil daripada petani kami itu tidak cukup untuk difermentasi secara normal. Kami bersama Agri Desa mencari solusi dengan mencoba menggunakan keranjang suci. Kalau di Bali itu keranjang untuk Banten tuh, yang kira-kira isinya sekitar 4-5 kg. Ternyata dari hasil praktek kami coba itu, hasil fermentasi yang didapat itu sama kualitas bagusnya dengan yang menggunakan kotak fermentasi isian 50 kg. Nah, dengan demikian penemuan kami ini berlanjut terus digunakan oleh anggota kami, sehingga mendapatkan setiap mereka panen selalu mereka melakukan fermentasi yang nantinya dapat menambah nilai daripada penjualan kakao itu sendiri. Kalau kakao asalan itu biasanya secara umum dijual untuk saat ini yang terakhir ini 50.000 per kilogram yang dijemur asalan. Kalau dengan fermentasi bisa mendapat nilai 85.000 per kilogram. Kalau dulu waktu mulai mencoba itu malah waktu harga kakao 100 lebih itu yang asalan, anggaplah 104-105 yang asalan, kita dengan melakukan fermentasi bisa mendapatkan nilai jual 135 sampai 140, tergantung kualitas biji yang kita hasilkan dari kebun. Demikian artinya dasar pemikiran kami untuk menciptakan bagaimana caranya membuat terobosan agar petani kami bisa juga melakukan fermentasi. Maka ditemukanlah alat fermentasi yang sederhana yang kami sebut dengan istilah kerasi keranjang fermentasi, yaitu teknik fermentasi kakao secara sederhana. Tahapan kegiatan fermentasi biji kakao sederhana ini diawali dengan memanen buah kakao yang sudah matang. Kemudian, biji kakao dikeluarkan dari buahnya dan diletakkan di sebuah wadah. Siapkan keranjang bambu yang sudah dialasi dengan karung plastik dan daun pisang. Kemudian, timbang biji kakao untuk mengetahui berat basahnya. Masukkan biji kakao tersebut ke dalam keranjang. Buatlah tumpukan biji kakao seperti membentuk gunungan. Tutup biji kakao dengan daun pisang dan karung plastik. Kemudian, tutup keranjang bambu dengan karung goni. Simpanlah keranjang di tempat yang gelap atau terhindar sinar matahari langsung. Lakukan cek suhu biji kakao di dalam keranjang mulai dari hari kedua, sambil membalik posisi biji kakao. Biji kakao di bagian paling bawah dipindahkan ke atas dan sebaliknya. Adapun suhu ideal biji kakao di dalam keranjang adalah sekitar 36 hingga 45 derajat Celcius. Setelah 4 hari, keluarkan biji kakao, kemudian cuci biji kakao dengan air bersih dan ratakan pada sebuah alas. Lalu, jemur biji kakao di bawah sinar matahari selama 3 hingga 5 hari, tergantung daripada cuaca. Ciri-ciri biji kakao yang berhasil difermentasi antara lain berwarna coklat, biji menjadi kering, biji berongga atau membentuk seperti jalur semut, serta tidak beraroma busuk. Biji kakao fermentasi siap disimpan atau dijual. Sampai saat ini Tiang merasakan sangat bermanfaat sekali, dan
sangat membantu dari harga coklat yang asalan contohnya 50.000 saat ini, dan saya bisa mendapatkan lebih besar setelah fermentasi sekitar kisaran 25 sampai 35.000. Itu sangat bermanfaat bagi saya sebagai petani. Yang ucapkan terima kasih kepada Riki, para petani yang sampun Niki melaksanakan fermentasi yang bermanfaat Niki dari segi harga, sehingga petani Mekarjaya Niki makin giat Niki ke kebun Niki. Manfaat lebih dari petani adalah mempunyai nilai yang amat kompetitif. Fermentasi ini kami anggap program inovatif karena di dalam pengolahan dengan fermentasi kita dapat nilai plus terkait dengan penjualan kakao. Kalau asalan dibeli 100 gitu misalnya, kalau dengan fermentasi kita mendapatkan nilai penjualan 130.000. Nah, itu kami sangat respect sekali untuk mengikuti fermentasi ini, sehingga harapan kami dengan kelompok ini bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan agar masyarakat juga terangsang untuk ikut menanam kakao. Baik, pendapat yang tentang inovasi Kerasi ini. Jadi dengan adanya inovasi ini, jadi masyarakat petani coklat terutama di Desa Brembeng bisa memanfaatkan potensi yang kecil dengan maksimal, walaupun kecil, dengan kualitas buah kakao kita yang bagus. Jadi dengan inovasi ini dapat melakukan fermentasi dalam jumlah yang sedikit, bisa juga walaupun tidak dalam jumlah besar. Nah, sehingga mampu nanti meningkatkan daya jual dan ekonomi masyarakat. Ya, rata-rata sekitar 30% lebih mahal dari yang standar. Harapan kedepannya masyarakat petani kita, terutama petani kakao di Brembeng, mau menanam kakaonya dan mengintensifikasi lahannya sehingga dapat berkontribusi atas perekonomian masyarakat di Brembeng, terutama khususnya petani kakao di Brembeng.